Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur panjang, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berhadir di hari yang berbahagia ini. Kemudian daripada itu, dari berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, coba sama-sama kita renungkan. Sebelumnya itu kita renungkan dulu. Jika seandainya tadi pagi pas bangun tidur, pas bangun kita terjaga, apa yang kita ucapkan terlebih dahulu? Apa yang kita ucapkan terlebih dahulu? Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena begitu kita buka mata, begitu kita sadar dari tidur kita tersebut, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat mata. Begitu kita buka mata, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat alam semesta ini. Kita bisa melihat begitu indahnya ciptaan Allah di dunia ini. Kemudian yang kedua, coba kita lihat anggota badan kita. Kalau seandainya pas kita bangun tidur, kita lihat tangan kita ini tiba-tiba tidak ada lagi sebelah. Mungkin kita bayangkan, kita tidak tahu kita koma selama 2 hari, ataupun selama 1 bulan, ataupun selama 1 hari. Kita koma. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa membuka mata, tidak bisa merasakan apa-apa. Pas kita terbangun, kita melihat tangan kita itu sudah tidak ada lagi. Sedih tidak? Sedih. Jadi kita bersyukur sama Allah pas kita melihat tangan kita itu masih ada. Masih seperti semula. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah. Dengan tangan kita masih sempurna, kita masih bisa pegang mikrofon, masih bisa makan, masih bisa ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, masih bisa pegang pulpen. Tapi kalau seandainya kita pas bangun tidur tidak ada lagi tangan, dengan apa lagi kita makan? Dengan apa lagi kita menulis ketika di sekolah? Dengan apa lagi kita bekerja? Kemudian lagi kita lihat pendengaran kita masih sempurna, telinga kita masih sempurna. Seandainya pas kita bangun tidur, telinga kita sudah tidak berfungsi lagi. Mungkin semalam masuk binatang ataupun apa, sehingga telinga kita menjadi tuli. Jadi kita tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Kita tidak bisa mendengar lagi suara azan, tidak bisa lagi mendengarkan ketika orang tua kita panggil muktasar. Tidak bisa lagi. Karena kenapa? Allah telah mencabut nikmat pendengaran pada kita. Kemudian lidah.
Ketika Allah itu mencabut pembicaraan kita, dicabut kembali oleh Allah. Karena kenapa? Mungkin selama ini kita selalu berkata yang jorok, selalu kita menggibah orang lain, selalu dengan mulut kita itu membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Maka Allah cabut kembali nikmat tersebut sehingga kita menjadi itu. Ketika itu baru kita sadar, ya Allah, sakitnya ketika Engkau cabut nikmat dariku. Baru kita mulai sadar, ketika kita tidak bisa lagi membaca buku di depan kelas, ketika kita tidak bisa lagi berdiri di hadapan teman-teman semua, misalnya seperti Sabtu prestasi, kita mungkin mau menyumbangkan pidato, suara yang merdu selama ini. Tetapi ketika Allah cabut itu semua, ketika itu pula kita menyesali semuanya. Kemudian kaki, ketika Allah itu mencabut nikmat pada kaki, sudah pasti kita tidak bisa lagi berjalan. Kita tidak bisa lagi berjalan. Tidak bisa lagi berdiri di hadapan kalian semua. Tidak bisa lagi bekerja. Karena kenapa? Sudah terbatas. Maka ketika Allah masih memberikan kita kesempurnaan, ketika Allah masih memberikan kita nikmat, maka pergunakan nikmat tersebut di jalan kebenaran. Ke sekolah, tepat waktu, ke masjid, tanpa diperintahkan oleh orang lain, tanpa pemaksaan dari siapapun. Ketika masih diberikan nikmat suara kita, jadi berbanyak-banyaklah sholawat, mengaji. Jangan sampai ketika Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, kita tidak pernah mempergunakannya semaksimal mungkin. Kita tidak pernah mempergunakannya kepada hal-hal kebaikan. Jadi, pantaskah kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara apa kita bersyukur? Dengan salat. Bersyukur itu ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara lisan. Bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Ingat, nikmat itu bukan hanya berupa uang. Nikmat itu bukan hanya berupa harta. Bukan mobil mewah, bukan Pajero, bukan rumah mewah. Tetapi nikmat itu adalah baik itu nikmat kesehatan, rezeki. Rezeki juga bukan hanya berupa uang. Badan sehat juga rezeki. Kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini juga rezeki dari Allah. Dapat uang jajan dari orang tua juga rezeki dari Allah. Kemudian kita masih bisa sholat, itu juga rezeki yang luar biasa dari Allah. Maka dari itu kita wajib mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut. Sholat yang pertama tadi ya, bangun tidur, sholat subuh. Bangun tidur, sholat subuh. Ingat, kita bangun tidur, ada sebagiannya ada 2 versi anak. Ada 1 versi, dia cepat bangun tidur karena buru-buru ke sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang cepat bangun tidur karena teringat 1 kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan, yaitu sholat subuh. Ada sebagian orang datang ke sekolah cepat-cepat, tetapi sholat subuhnya tinggal. Ada orang ke sekolah memang tidak pernah melaksanakan sholat subuh. Siapakah mereka? Itulah orang-orang yang terlambat, orang-orang yang tidak tepat
orang-orang yang tidak tepat waktu. Satu kewajiban yang ia tinggalkan, yaitu sholat subuh. Padahal kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu merupakan hadiah terbesar. Kita ingat lagi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu susahnya Rasulullah itu menjemput sholat. Sebenarnya bukan hanya 5 waktu, tetapi 5 waktu itu pun kita sulit untuk melaksanakan. Subuh, telat bangun tidur. Kemudian zuhur, ini karena terpaksa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis karena terpaksa. Kemudian asar di dalam perjalanan. Kadang-kadang kita jalan-jalan sore itu pulang sekolah. Padahal ada satu hal nanti kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sholat asar. Kadang-kadang kita lupa. Maghrib yang ramai. Betul juga. Maghrib rata-rata itu dilakukan. Sedangkan Isya ketiduran. Yang sebenarnya setelah sholat maghrib itu, coba biasakan kita mengaji dulu. Habis sholat maghrib, ambil Al-Quran, mengaji dulu. Jangan ambil HP dulu. Mengaji dulu, habis sholat maghrib, kemudian lanjutlah dengan sholat Isya. Baru kemudian makan, kemudian baru kita belajar, main HP sebentar, lalu baru tidur. Jangan sampai larut malam. Coba buat roster untuk kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari bangun tidur sampai kita bangun kembali. Atur semaksimal mungkin. Dan jadi itu yang pertama. Kita harus bersyukur kepada Allah. Baik itu dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan perbuatan kita melaksanakan sholat, melaksanakan segala perintah Allah. Dan yang ketiga adalah dengan hati, ridha terhadap apa yang Allah berikan. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah mengubah pola pikir manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dari alam yang tidak beradab menjadi alam yang penuh dengan peradaban, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kemudian kata-kata penghormatan yang saya hormati kepala sekolah beserta dengan dewan guru yang telah berhadir pada pagi hari ini. Dan yang kami sayangi seluruh anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 3 yang sudah sama-sama melaksanakan upacara bendera di pagi hari ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak kelas 33 yang sudah melaksanakan tugas mereka pada hari ini. Ibu salut kepada Firdana. Firdana hari ini dia gak terlambat. Berarti dia mulai ada tanggung jawab. Jadi untuk ke depan tolong ditingkatkan lagi. Kalian bayangkan dari Jambu Papan, kalau biasanya dia selalu terlambat. Hari ini bukan apresiasi untuk Firdana, karena hari ini dia tidak terlambat dan tahu tanggung jawab. Adapun tujuan Ibu berdiri di hadapan kalian semua tidak lain hanya membahas beberapa amanat. Yang pertama mengenai tentang adab, tentang akhlak dulu. Dan berbicara tentang adab, akhlak adalah tingkah laku kita, perangai kita di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau misalnya kita udah bahas tentang akhlak, itu anak-anak sudah ada yang duduk,
ada yang linglung, ada yang nengok. Padahal ini penting. Sebab kenapa? Berbicara tentang adab, kenapa Ibu ambil tentang adab untuk hari ini? Padahal tiap hari itu kita berbicara tentang adab. Bahkan di dalam Ibu tiap hari masuk. Kalau Ibu tidak masuk pelajaran akidah akhlak, Ibu kasih pengganti. Tiap hari Ibu masuk. Selama kesehatan Ibu masih membaik, selama Allah itu memberikan Ibu kenikmatan, jadi Ibu masuk, alhamdulillah. Tapi paling disayangkan, selama ini Ibu lihat mengenai adab itu masih kurang, sangat kurang sekali. Entah di mana kesalahan Ibu sendiri, Ibu tidak tahu. Itu yang membuat Ibu itu sangat sedih. Itu yang membuat Ibu sangat sedih. Berbicara tentang adab, ini yang pertama yang adab dulu. Sepintar-pintar kita itu kalau tidak mempunyai adab, tidak ada gunanya. Kalau Ibu ambil nilai, Ibu bukan hanya mengambil nilai dari segi catatan, latihan, PR, dari segala macam tugas. Ibu tidak akan ambil dari situ. Tapi Ibu perhatikan dari adab kalian masing-masing. Mulai dari kalian masuk. Apabila duluan Ibu yang masuk, karena adab itu ada salah satu adab. Siswanya menunggu guru di dalam kelas. Bukan guru menunggu siswa di dalam kelas. Itu ingat. Dari hal yang pertama. Dari hal yang kecil, kita angkat. Jangan pernah lagi kalian itu melalaikan waktu. Guru yang menunggu di dalam kelas. Ibu paling tidak suka melihat siswa-siswa yang demikian. Meskipun dia pintar, meskipun dia dapat jempol 100 nilainya setiap hari, apabila tidak ada akhlak, 0. Nanti jangan komplain, Bu, kenapa nilai saya sedikit? Sedangkan saya nilainya 100 selalu, Bu. Ibu tidak melihat dari situ, nak. Tapi Ibu melihat dari hati kalian itu. Dari kesopanan kalian, tingkah laku kalian. Mulai dari tempat duduk. Ada sebagian anak-anak duduknya di atas ini, di atas kursi. Kebiasaan yang tidak baik. Kakinya di atas kursi. Ada enggak? Sering. Itu tolong dihilangkan. Itu adab terhadap guru. Sedangkan ada pelajaran, adab terhadap orang tua dan guru. Jika kalian di rumah tidak beradab dengan orang tua kalian, terbawa ke sekolah. Untuk apa kita belajar? Kita di sini bukan hanya belajar. Kalau Ibu yang masuk, kadang-kadang Ibu tidak mengejar materi. Tapi itu dulu yang Ibu selesaikan. Karena berat, mengenai adab itu berat. Bukan cuma kita ngomong, bukan cuma kita bilang-bilang aja. Tapi apa juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya belajar menulis, bukan. Mengubah pola pikir itu. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Apa bunyinya? Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang. Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum, melainkan Dia yang mengubahnya sendiri. Meskipun guru itu berkoar-koar di depan kalian, di depan kelas, di depan ini menjadi pembina setiap hari Senin, ditambah lagi di dalam kelas. Kalau kita yang tidak mengubahnya, berarti tidak bisa. Orang tidak bisa mengubah. Orang itu tidak bisa mengubah keadaan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Dan apa kita ubah? Berdoa dan berusaha. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang
mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadilah kami ya Allah orang-orang yang berakhlakul karimah. Itu doa kita. Ucapkan waktu pagi. Setelah selesai sholat, ya Allah jadikanlah hati ini dengan hati yang lembut, menerima pelajaran dengan baik. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Karena kenapa? Orang lain tidak bisa mengubah kita. Seperti yang terlambat. Yang terlambat, kalau dia memang telat ke sekolah, nggak bisa dicegah oleh orang lain, kecuali mereka sendiri. Kesadaran dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu tentang adab. Coba tingkatkan lagi adab itu. Karena kenapa? Nanti adab kesinambungannya dengan harga diri. Orang yang beradab itu berarti dia ada nilai harga diri. Kalau tidak beradab berarti tidak punya harga diri. Itu diingat. Jangan pernah diinjak-injak harga diri kita itu oleh orang lain. Sebab baik buruknya kita itu tergantung dari kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ini masih dengan mengenai kebersihan. Ini tambah sedikit ya. Mengenai tentang kebersihan, sampai detik ini, sampai hari ini, masih kurang kesadaran. Ya, kelas atas masih kurang kesadaran. Karena kenapa? Masih ada sampah-sampah yang bertaburan. Masih ada sampah-sampah yang habis makan langsung buang. Begitu duduk di situ sampahnya tertinggal. Ini kami ada peraturan nanti. Nanti apabila ada yang membuang sampah sembarangan, kami denda orangnya nanti. Kami denda orangnya apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Begitu juga dengan budaya bolos. Bolos, cabut alias cabut. Nggak ada lagi mendengar orang-orang yang cabut. Sebab kenapa? Bolos itu adalah merugikan diri kita sendiri. Dan berasa untuk sampai situ dulu. Nah, itu simpulkan yang bahwasanya marilah sama-sama kita itu selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, jadilah kita itu manusia yang beradab, yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagai uswatun hasanah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang menyenangkan di hati kalian. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk-buruk itu datang dari ibu sendiri. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para sahabat bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami. Serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam hidup kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk serta perlindungan dalam menuntut ilmu, hingga kelak kami dapat berguna bagi agama dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan berkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan kebalasan.
hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. 17. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.